negeri Indonesia. Kita harus menjaga kekayaan kita. Hello Technolovers, Presiden terpilih yang unggul dalam perhitungan resmi Komisi Pemilihan Umum Prabowo Subianto memaparkan sejumlah rencananya dalam membangun Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Hal ini dipaparkannya dalam Mandiri Investment Forum atau MIF 2024 dan juga di beberapa kesempatan ia menyebutkan, jika kelak telah dilantik sebagai Presiden 2024, maka Prabowo dan pasangannya Gibran Rakabuming Raka telah memiliki visi dan misi mengembangkan Indonesia dalam 4 hingga 5 tahun ke depan. Dalam paparannya, dia menyinggung mengenal targetnya soal pertumbuhan ekonomi, rasio pajak, kemandirian pangan, serta hilirisasi industri sumber daya alam Indonesia. Belakangan ini viral beredar kabar kalau Prabowo akan membentuk Presidential Club yang diisi para pemain Presiden Republik Indonesia yang masih hidup sampai saat ini. Hal tersebut bertujuan agar Prabowo bisa mendapatkan masukan dari para Presiden RI sebelumnya. Esensinya, Pak Prabowo ingin para mantan presiden bisa tetap rutin bertemu dan berdiskusi tentang masalah-masalah strategis kebangsaan. Nah, apa saja rencana besar Prabowo untuk Indonesia ke depan? Berikut ulasannya. Prabowo optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8%. Presiden yang telah ditetapkan KPU ini, cepat ini menyebut target itu bisa dicapai dalam waktu 3-4 tahun. Jadi, dengan permintaan yang naik dan daya beli yang meningkat, ekonomi kita akan tumbuh. Saya optimis menyampaikan target 7 hingga 8% dalam 3-4 tahun, ungkap Prabowo di Mandiri Investment Forum 2024 di Jakarta. Prabowo menyebut strategi untuk mencapai tingkat pertumbuhan itu adalah dengan investasi. Mantan Komandan Jenderal Kopassus ini mengatakan investasi harus didorong melalui kolaborasi antara pemerintah dan pengusaha. Selain itu, dia mengatakan pertumbuhan ekonomi juga akan didorong oleh konsumsi masyarakat yang kuat. Kita kumpulkan kekuatan aset-aset dan keuangan kita. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki harta kekayaan alam yang sangat melimpah di dalamnya. Selain itu, Indonesia juga sangat diuntungkan oleh letak geografisnya yang dilintasi oleh garis khatulistiwa. Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia berpotensi membawa negara ini yang berasaskan Pancasila menjadi negara besar di masa mendatang. Salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia adalah keberagaman aneka tambang yang terbesar, tersebar di seluruh Nusantara. Menurut survei Geologi Amerika Serikat, Indonesia menduduki peringkat ke-6 sebagai negara yang kaya akan sumber daya tambang. Kondisi ekselen tektonik dan geologi tersebut membawa Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar emas, tembaga, nikel, timah, dan minyak. Seperti diketahui, Indonesia merupakan pemilik cadangan dan pengekspor nikel terbesar di dunia, berdasarkan data United States Geological Survey dan Badan Geologi Kementerian ISDF. Indonesia merupakan negara dengan produksi biji nikel tertinggi di dunia, dengan produksi biji nikel sekitar 1,6 juta ton di tahun 2022. Jumlah ini terpaut jauh dengan Filipina yang menduduki peringkat kedua dunia dengan produksi sekitar 330.000 ton, dan Rusia di peringkat ketiga dengan produksi 220.000 ton. Cadangan nikel Indonesia tersebar di Pulau Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dengan mempertimbangkan besarnya cadangan nikel di Indonesia, Prabowo Subianto tidak ingin melewatkan peluang ini. Dia memiliki ambisi untuk menjadikan Indonesia sebagai produsen besar litium baterai di dunia di masa depan. Saat ini pemerintah tengah berupaya untuk membangun pabrik litium baterai di Morowali, Sulawesi, dan Gresik, Jawa Timur. Ekonom PT Bank UOB Indonesia, Henry Tanuwijaya, memaparkan bahwa nikel adalah mineral yang sangat berharga di masa depan karena pesatnya perkembangan kendaraan listrik. Nikel merupakan salah satu logam terbesar dalam pembuatan baterai listrik dan baterai itu sendiri ibarat jantung dari revolusi mobil listrik. Menurut International Energy Agency, setidaknya ada 8 negara yang tercatat dengan penggunaan mobil listrik terbanyak. Yang pertama adalah Tiongkok, kemudian disusul oleh Amerika Serikat, Jepang, Inggris, serta 4 negara Eropa, yaitu Norwegia, Prancis, Jerman, dan Belanda. Hingga saat ini, produksi baterai ion global untuk kendaraan listrik masih berkonsentrasi di 4 negara, yaitu Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Polandia. Dalam hal ini, Tiongkok menjadi pemegang produsen terbesar baterai lithium-ion di dunia. Menko Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa Indonesia sebenarnya adalah negara superpower dalam hal carbon credit.
Pasalnya, Indonesia memiliki 75 hingga 80% karbon kredit dunia yang didapat dari lahan gambut, hutan mangrove, serta hutan lindung yang terdapat di Indonesia. Menurutnya, karbon kredit ini sangat dibutuhkan oleh negara-negara maju di Eropa dan tidak banyak yang tahu bahwa sebenarnya bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang sakti. Prabowo yakin bahwa Indonesia bisa mandiri dalam memasok kebutuhan pangan di dalam negeri hingga menjadi pengekspor bahan pangan dalam 4 tahun ke depan. Dia meyakini bahwa dalam 3 hingga 4 tahun ke depan, Indonesia bisa mandiri dalam hal pangan. Saya pikir kita bisa menjadi eksportir pangan dalam kurun waktu 4 tahun dan dalam 3 tahun, kita bisa mandiri dalam hal pangan, ujarnya. Untuk mencapai target ini, Prabowo mengatakan Indonesia perlu belajar dari banyak negara seperti China dan India. Menurutnya, China memiliki kinerja yang sangat baik dalam mengentaskan kemiskinan di negaranya. Sedangkan India sukses menjadi salah satu eksportir makanan terbesar di dunia. Prabowo juga memaparkan pengalaman India dalam mengatasi masalah kelaparan di negaranya. Kita harus belajar dari praktik terbaik yang dilakukan India dan Tiongkok dalam mengentaskan kemiskinan di banyak negara di dunia, ungkapnya. Prabowo berjanji bahwa selama masa kepemimpinannya, rasio pajak terhadap PDB akan meningkat dari tingkat saat ini, yaitu 10% menjadi 16%. Namun, dia tidak akan secara langsung menaikkan tarif pajak. Tetangga kita, Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Kamboja memiliki rasio pajak sekitar 16 hingga 18% yang menunjukkan adanya ruang untuk meningkatkan tax ratio, ujarnya. Prabowo juga menyatakan bahwa dia akan berupaya memperluas basis perpajakan atau jumlah wajib pajak. Tambahan 6% dalam rasio pajak ini setara dengan 90 miliar US dollar yang masuk ke dalam penerimaan negara. Maka kenaikan 6% dari 1.500 miliar US dollar, produk domestik bruto atau PDB akan menjadi angka yang signifikan, yaitu 90 miliar US dollar, kata dia. Perlu dicatat bahwa calon wakil presiden Prabowo, Gibran Rakabuming Raka, sebelumnya menyatakan bahwa pihaknya menargetkan rasio pajak sebesar 23%. Hal ini disampaikannya dalam debat Cawapres. Itulah tadi mengenai rencana besar Prabowo untuk Indonesia 2024 hingga 2029. Kita doakan semoga bangsa ini makin maju dan disegani oleh bangsa lain yang ada di dunia. Nah, Teknolovers, bagaimana tanggapanmu? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan bagikan video ini. Bye!